Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ujian kehidupan bagi seorang mukmin dan mukminah adalah anak. Ia hadir sebagai penyejuk mata yang mendatangkan kebahagiaan. Setiap gerak dan tingkahnya adalah kebanggaan. Setiap keceriaan celoteh beriring senyum dan kemanjaannya adalah penghibur hati dan pengisi kehampaan. Tak ada kata lelah ataupun bosan bagi ibu atau ayah untuk melayaninya dan mencurahkan kasih sayang kepadanya. Tak perlu diminta untuk memberikan yang terbaik baginya. Tak habis cara dan usaha mencari jalan keluar terhadap segala kesulitannya. Semua itu dilalui sebagai kebahagiaan bagi kedua orang tua. Namun pada saat Allah memanggil kembali si buah hati karena ajal telah menjemputnya, tak jarang sebagian orang tua dirundung kesedihan yang begitu mendalam dan berkepanjangan, seakan kurang dapat menerima kenyataan. Di antara mereka ada yang bingung, apa yang harus dilakukan, rasa belum siap, dan pertanyaan, mengapa ini terjadi, bergelayut dalam hati dan pikiran. Mari kita merenung sejenak sambil mencermati kembali tuntunan ajaran Islam yang sudah pasti memberikan kemudahan dan mendatangkan kebahagiaan, sehingga langkah setiap mukmin dan mukminah saat menghadapi kepergian si buah hati yang takkan kunjung datang kembali adalah langkah yang Allah ridhai. Yang subscribe semoga dijauhkan dari api neraka. Amin. Tegar menghadapi kenyataan. Alkisah seorang sahabat bernama Abu Tolhah Al-Ansari radhiyallahu anhu memiliki seorang istri bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha serta seorang putra yang ia sayangi. Abu Tolhah keluar dari rumah untuk suatu kepentingan, sementara anaknya sedang jatuh sakit kemudian meninggal dunia. Ummu Sulaim mempersiapkan diri seraya berkata kepada kerabatnya, "Jangan kalian mengabarkan suamiku Abu Tolhah tentang putranya. Biarkanlah aku sendiri yang akan menyampaikan berita duka ini." Saat Abu Tolhah sampai di rumah bersama beberapa sahabatnya, beliau bertanya kepada Ummu Sulaim, "Bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim menjawab, "Semenjak ia sakit, malam ini sungguh ia lebih tenang dari sebelumnya." Ummu Sulaim mempersiapkan makan malam, kemudian ia berhias diri dan bersolek untuk suaminya. Abu Tolhah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa senang. Beliau menyelesaikan makan malam, kemudian menggauli istrinya. Setelahnya Ummu Sulaim berkata, "Wahai Abu Tolhah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang meminjam suatu pinjaman dan memanfaatkannya, kemudian ketika pinjaman itu diminta kembali, dia enggan untuk mengembalikannya?" Abu Tolhah menjawab, "Dia tidak berlaku adil." Ummu Sulaim berkata lagi, "Sesungguhnya putramu adalah pinjaman Allah bagimu, dan sungguh Allah telah mengambilnya kembali." Ternyata, Abu Tolhah bersabar serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya ia hendak menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Saat Rasulullah melihatnya, beliau berdoa, "Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kalian berdua di malam yang kalian lalui." Maka tidak berapa lama kemudian Ummu Sulaim mengandung. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Sesungguhnya seorang mukmin manakala ia menyerahkan diri kepada Allah saat musibah dan melakukan istirja, maka ia akan mendapatkan 3 kebaikan, sekaligus keberkahan dan maghfirah, rahmat, serta kemudahan, jalan petunjuk." Demikian contoh mulia dari para salafus soleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemurungan atau putus asa, namun ketegaran, ketenangan, kesabaran, dan ketabahan. Wajib husnuzon, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kaum munafikin dan musyrikin. Allah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana berfirman dalam surat Al-Fath ayat ke-6, "Dan Allah mengazab kaum munafik, laki-laki dan perempuan, juga kaum musyrik, laki-laki dan perempuan, karena mereka berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapatkan giliran, kebinasaan yang amat buruk. Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam.
dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sesungguhnya sebagian manusia menjadi rendah lagi hina karena prasangka buruk mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun makna berprasangka baik terhadap Allah ialah seorang hamba berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayanginya. Ia memahami hal tersebut dengan merenungi ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan dan kemuliaan Allah serta ampunannya. Apapun yang telah Allah janjikan bagi ahli tauhid sebagai pengganti dan balasan kebaikan bagi mereka di hari kiamat kelak. Hanyalah orang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-87, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Dalam hadis riwayat Al-Bazar dan At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa besar adalah berbuat syirik kepada Allah, pesimis dari kasih sayang Allah serta berputus asa dari mendapatkan rahmatnya, berharap pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ujian, cobaan menghampiri seorang mukmin atau mukminah dalam dirinya, hartanya serta anaknya sampai ia berjumpa dengan Allah sehingga tiada lagi tersisa dosa-dosanya. Dalam hadis riwayat Nasa'i, suatu saat seorang pria mendatangi Nabi sambil membawa putranya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau mencintai putramu? Pria tersebut menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai engkau, wahai Rasulullah, sebagaimana aku mencintai putraku. Tak lama setelah itu putranya wafat. Ia merasa sangat kehilangan dan bertanya kepada Rasulullah tentang nasib putranya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah engkau merasa bahagia tatkala engkau mendatangi pintu manapun di antara pintu-pintu jannah dan putramu berdiri di hadapannya berusaha untuk membukakannya bagimu? Maka hendaknya ia mengharap agar dipertemukan kembali dengan seluruh keluarganya dalam kebahagiaan dan kenikmatan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dijauhkan dari azab. Kesempatan itu pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i. Tidaklah dua muslim, suami istri, yang telah meninggal dunia 3 anak kandung mereka yang belum berdosa, melainkan Allah akan masukkan keduanya ke dalam jannah dengan kebaikan dan rahmatnya bagi mereka. Dikatakan kepada anak-anak itu, masuklah kalian ke dalam jannah. Maka mereka menjawab, kami menanti, sehingga kedua orang tua kami memasukinya. Kemudian dikatakan, masuklah kalian beserta kedua orang tua kalian ke dalam jannah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita muslimah manapun yang telah didahului wafat ketiga anaknya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Seorang wanita bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 anak saja? Rasulullah menjawab, ya, walaupun 2. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya janin yang gugur akan menarik ibundanya dengan ari-arinya masuk ke dalam jannah manakala ibunya itu bersabar mengharap pahala. Semoga Allah menjadikan kita dapat bersabar tatkala mendapatkan musibah, khususnya pada saat kepergian buah hati yang mendahului kita. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya, melimpahkan pahala dan menghapuskan dosa, serta mempertemukan kita dengan semua keluarga yang telah mendahului kita di dalam jannahnya yang mulia. Amin.